Halo teman-teman, aku Ismi Hayati Wulandari. Di video kali ini aku akan mereview novel remaja berjudul Mayot karya Giantara Alam. Sebelum aku menjelaskan isi dari novel ini, aku akan terlebih dahulu nih membahas tentang novel dan pengarangnya. Novel Mayot merupakan novel bergenre romansa yang diperankan oleh Lee Hae-chan. Ayo, para NCTzen pasti sudah sering kan mendengar nama Lee Hae-chan? Yah, betul. Doi adalah salah satu member boy group NCT asal Korea sebagai face claim-nya. Face claim itu berarti wajah yang dipakai untuk karakter si pemain, baik berupa anime, manga, atau wajah idol. Novel Mayot ditulis berdasarkan alternate universe atau anak Twitter sering menyingkatnya dengan sebutan AU. Nah, alternate universe atau AU ini istilah yang digunakan untuk menyebut cerita fiksi di Twitter yang dibuat oleh seseorang. Pada awalnya, kisah Mayot dipublikasikan di akun Twitter Giantara Alam sendiri yang bernama @geantara. Tak disangka, kisah AU-nya populer, hingga akhirnya berhasil menarik perhatian pihak penerbit. Kisah Mayot kemudian diadaptasi menjadi sebuah novel yang diterbitkan penerbit Bukune pada bulan April 2022. Pengarang novel Mayot ini, si Giantara Alam, lahir pada 13 Januari 1999, zodiaknya Capricorn. Ia menyukai buku, hujan, tulip, parfum, kopi, museum, dan juga penggemar galeri. Mayot menjadi novel pertama yang berhasil terbit dengan jumlah 452 halaman ini ternyata mampu meraih kepopuleran yang sama dengan versi alternate universe-nya. Selanjutnya, aku akan membahas tentang sinopsis dari novel Mayot, karya Giantara Alam, yang mana novel ini mengisahkan tentang dua orang remaja yang bertemu pada saat penerimaan mahasiswa baru, yang kemudian menjalin hubungan romantis sebagai pasangan kekasih. Saat pertama kali bertemu dengan Kala, Clara tidak pernah berpikir bahwa hubungan mereka akan berkembang menjadi lebih dari sekedar teman diskusi. Clara memang merasa senang jika berbicara dengan Kala, karena laki-laki itu bisa memberikan perhatian penuh dan mendengarkannya dengan baik. Lalu, Clara mulai menyadari dirinya tetap merasa nyaman saat hanya ada keheningan di antara mereka. Ini menjadi sebuah hal yang sulit, karena Clara tahu bahwa dirinya sendiri terlalu sulit untuk dimengerti. Sebab, secara sekilas, Clara memang terlihat seperti terbuka dengan sekitarnya, tetapi sebenarnya dia sedang menutup ruang dalam dirinya. Terdapat begitu banyak masalah yang terkait dengan hubungan yang tidak baik dengan sang ayah, kecanggungan dengan kedua kakaknya setelah kematian ibunya, idealisme yang ia pegang tentang apa yang benar dan adil, dan ketidakmampuannya untuk mengatakan apa yang ia rasakan dan ia pikirkan. Namun, dalam setiap kesempatan, selalu saja ada yang mendekatkan Clara dan Kala kepada dinding kampus. Dan saat dunia sekitar menjadi saksi perwujudan atas buku, pesta, kasih, dan sayang untuk satu sama lain, Clara mulai mempertanyakan, apakah ini dimaksud oleh sang ibu dalam surat ia tinggalkan? Apakah sekarang adalah saat yang tepat untuk menjadi berani? Nah, dari sinopsis ini, mari kita ungkap semuanya bersama-sama. Slide pertama ada kutipan berbunyi, nama gue Gianendra Kala Pramadita, panggil Kala aja. Setiap lihat keluarga, khususnya ketika bunda senyum, menurut gue itu momen paling menyenangkan. Nah, dalam slide ini aku memberi judul Di Kakimu Surga Jika Kau Bersedih, Aku Berdosa. Seperti yang kita tahu ya teman-teman, ibu itu adalah pahlawan super universal. Bagi kita masing-masing, ibu kita adalah sumber inspirasi tertinggi karena kerja keras, dedikasi, dan kejujuran ibu yang tanpa henti dalam membangun keluarga. Akan tetapi, ibu adalah sosok yang biasanya kita anggap remeh. Kita sering menyakiti perasaan ibu dalam kemarahan dan mengatakan atau melakukan hal-hal yang tidak mereka sukai. Di sini aku pengen ngajak teman-teman untuk selalu berbakti kepada ibunda. Mulai dari hal-hal kecil saja seperti berbicara lemah lembut, menuruti perkataan dan perintahnya, serta jangan sampai membuat ibu kita menangis. Terlebih lagi untuk para lelaki,
Menghormati wanita itu dimulai dengan ibumu sendiri. Dan jangan pernah kamu menyakiti ibumu. Ketika seorang ibu menangis, seluruh ciptaan ikut menangis bersamanya. Selanjutnya ada kutipan yang berbunyi, mungkin benar jika mahasiswa bukan hanya disebut sebagai kelompok individu yang idealis, tapi juga kritis. Dalam slide ini, aku memberi judul, berpikir kritis itu perlu, karena berpikir kritis adalah bagaimana seseorang bisa bertindak berlandaskan pemikiran yang rasional dan jernih. Contoh, aku mempunyai teman nih bernama Dinda. Nah, Dinda ini menjelek-jelekan teman sekelasnya kepadaku. Tapi aku tidak langsung membenci orang itu karena gosip yang beredar. Jadi aku mencari tahu dulu nih kebenaran dari informasi itu. Atau ada lagi, kita tahu nih besok bahwa materi untuk ujian itu sangat banyak. Jadi aku memutuskan untuk belajar di rumah ketimbang pergi ke pesta ulang tahun temanku. Maka dari itu teman-teman, aku ingin nih ngajak teman-teman untuk berpikir kritis agar tindakan yang kita lakukan dengan pemikiran rasional dan jernih akan masuk akal, lebih matang, dan bisa meminimalisir resiko. Seperti itu. Pada kutipan selanjutnya, ada kutipan yang berbunyi, namun terkadang asa pada akhirnya dapat dipatahkan oleh situasi dan kondisi. Dalam slide ini, aku memberikan judul hal-hal tak terduga. Contohnya Tiara yang ingin kuliah, namun terhalang dikarenakan kondisi finansial keluarga tidak mencukupi sehingga dia harus mengkubur impiannya tersebut. Namun, Tiara mencari jalan melalui beasiswa. Akhirnya Tiara berhasil kuliah dan mewujudkan impiannya. Di sini aku ingin nih ngajak teman-teman untuk tidak berputus asa meskipun dipatahkan oleh situasi dan kondisi. Hiduplah seperti air mengalir, jangan memaksakan kehendak jika dirasa tidak mampu, tetapi mencari jalan keluar lain. Lalu berikutnya ada kutipan yang berbunyi, kalau ada yang muji atau kasih lo apresiasi, bilang makasih aja. Nggak semua orang muji cuma buat basa-basi. Dalam slide ini aku memberikan judul pentingnya basic manner. Contohnya, waktu itu aku pernah bertemu orang di jalan sedang menuntun motornya. Lalu aku bertanya kepada orang tersebut. Ternyata motornya kehabisan bensin. Akhirnya aku inisiatif untuk membantunya membelikan bensin. Setelah itu, orang tersebut tidak lupa mengucapkan terima kasih kepadaku. Di sini aku mau mengajak teman-teman untuk selalu mengucapkan terima kasih, maaf, dan tolong. Karena itu adalah salah satu basic manner yang harus kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada kutipan berbunyi, ada beberapa yang menyatakan bahwa pukul 3 pagi adalah waktu yang paling jujur. Waktu di mana beberapa orang lebih mudah mengutarakan pikiran dan perasaannya. Itu juga yang membuat pukul 3 pagi menjadi salah satu waktu paling rawan. Nah, dalam slide ini aku memberikan judul Manusia Malam Lebih Jujur. Di sini aku ingin ngajak teman-teman supaya tidak tidur larut, supaya tidak oversharing dengan orang lain. Berikutnya ada kutipan yang berbunyi, selain harus bertanggung jawab, manusia juga harus bisa belajar, Kak. Salah satunya belajar dari kesalahan dan pengalaman. Dalam slide ini aku memberikan judul salah satu tugas manusia. Di sini aku ingin ngajak teman-teman untuk belajar dari kesalahan dan pengalaman, karena dari pengalaman dan kesalahan adalah salah satu guru terbaik. Selanjutnya ada kutipan yang berbunyi, kadang pilihan jadi kelihatan sepenuhnya salah karena manusianya yang berekspektasi terlalu tinggi. Dalam slide ini aku memberikan judul berekspektasilah sewajarnya, karena aku pengen ngajak teman-teman supaya tidak terlalu berharap pada dunia yang fana, karena sebaik-baiknya berharap adalah kepada Sang Pencipta. Berikutnya ada kutipan yang berbunyi, we never know what would happen on the future, kakak, tapi fall in love is not in your hand. And sometimes you can fall in love with the person you never thought you would. Karena kamu tahu perempuan seperti apa yang membahayakan? Apa? Perempuan yang cantiknya bukan dari parasnya aja, Kak, tapi hati dan isi kepalanya. Wah. Dalam slide ini aku memberikan judul Let It Flow. Karena
Aku ingin ngajak teman-teman supaya hidup mengikuti alur, tetapi tetap diiringi dengan ikhtiar atau usaha. Untuk hasilnya kita serahkan kepada Sang Pencipta lagi. Berikutnya ada kutipan yang berbunyi, kita semua tahu bahwa orang akan selalu datang dan pergi, tidak terkecuali dengan cara kematian. Tapi, Clara harus tetap bisa melanjutkan hidup. Dalam slide ini aku memberikan judul Come and Go, That's Life. Aku pengen ngajak teman-teman supaya tidak terlalu bergantung kepada manusia. Kenapa? Karena selain dinamis, manusia itu datang dan pergi, teman-teman. Jadi kita harus siap, mau nggak mau. Sebelum aku mengakhiri video ini, aku ingin terlebih dahulu menyampaikan kelebihan dan kekurangan serta pesan moral dari novel Mayotte ini. Oke, kelebihan dari novel ini sebagai salah satu novel bestseller, novel Mayotte ini tentunya memiliki sejumlah kelebihan. Kisah ini memiliki latar belakang kota Jakarta, tepatnya ada di daerah Depok dan sekitarnya yang memang menjadi kawasan Universitas Indonesia. Lebih detail lagi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Giantara Alam menggunakan dan menggambarkan latar yang sesuai dengan kenyataan, yang menjadi sebuah kelebihan, karena pembaca bisa merasa familiar dengan latar tempat kisah ini, yang kemudian membuat kesan cerita ini menjadi lebih nyata. Lalu, kisah cinta yang dibangun oleh Giantara Alam ini dinilai sangat nyata, karena proses kedua tokoh jatuh cinta terjadi secara bertahap. Kedua tokoh utama tidak secara tiba-tiba langsung jatuh cinta, dapat dilihat juga di sinopsis. Dijelaskan bahwa Kala dan Clara sama-sama tidak memiliki intensi lain untuk menjalin hubungan lebih dari sekedar teman kelompok. Kemudian, Giantara juga menyajikan proses perkenalan dan pendekatan Clara dan Kala dengan jangka waktu yang cukup lama. Kisah cinta ini berproses dan tumbuh dalam jangka waktu yang lambat seperti ini dinilai memberikan kesan yang lebih nyata. Karena pada dunia nyata juga dua orang tak bisa tiba-tiba jatuh cinta begitu saja, ya kan? Nah, kelebihan lain dari novel ini, walaupun novel Mayotte ini bergenre romansa, tetapi di dalam novel ini juga mengisahkan tentang kisah keluarga dan persahabatan dari masing-masing tokoh di dalamnya. Hal ini menjadi tambahan cerita yang menyegarkan novel romansa ini. Kemudian, Giantara juga dinilai mampu membangun karakter tokoh yang dapat membuat pembaca simpati dan jatuh cinta kepada tokoh tersebut. Dinamika interaksi antar tokoh juga sangat menarik untuk diikuti. Lalu, konflik dan solusi yang disajikan oleh Giantara juga dinilai menarik. Giantara mengangkat isu yang cukup ramai terjadi saat ini, seperti isu politik, kesehatan mental, kesehatan seksual, dan lain sebagainya. Cara Giantara menyelesaikan konflik itu melalui tokoh dan narasi dapat membuat para pembaca semakin kagum kepada jalan cerita, juga karakter dari masing-masing tokoh. Berdasarkan isu-isu dan penyelesaian yang telah disajikan dalam novel ini, tentunya Giantara menyelipkan pesan moral yang dapat menjadi pembelajaran bagi para pembaca. Melalui penyelesaian konflik yang relevan dengan dunia nyata, pembaca jadi memiliki pengetahuan lebih akan keadaan yang bisa saja terjadi kepada mereka, masalah apa yang penting untuk ditangani, cara menyelesaikannya, cara menyikapinya, dan sebagainya. Membahas secara teknis, ukuran dan jenis tulisan yang digunakan untuk mencetak buku ini juga dinilai sangat sesuai, sehingga pembaca bisa merasa nyaman untuk membaca novel ini. Secara keseluruhan, novel Mayotte ini adalah novel yang cocok untuk dibaca para remaja yang menginginkan bacaan yang ringan, segar, real, dan juga bermakna. Itu yang dapat saya sampaikan melalui kelebihan novel Mayotte ini. Selanjutnya saya akan menyampaikan tentang kekurangan novel ini ya, teman-teman. Selain kelebihan, novel Mayotte ini juga memiliki kekurangan. Kekurangan pada novel ini terletak pada tidak adanya pengembangan karakter. Pembaca merasa Giantara sedari awal sudah membangun karakter yang hampir sempurna. Jadi tidak ada pengembangan lagi selama cerita. Hal ini tidak memuaskan ekspektasi sejumlah pembaca yang mengharapkan pengembangan karakter yang signifikan. Kemudian beberapa pembaca merasa kisah ini seperti
tidak fokus pada premis utama kisah yang seharusnya adalah kisah cinta Clara dan Kala. Memang selingan cerita tentang masalah keluarga dan persahabatan menjadi nilai tambah pada kisah ini. Namun beberapa pembaca merasa novel ini lebih fokus menceritakan latar belakang kedua tokohnya yang memiliki sifat idealis, ambisius, dan hampir sempurna. Itu adalah kekurangan dari novel ini yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya akan memberikan tentang pesan moral. Maka dari itu, simak berikut ini. Kisah Mayot ini memiliki sejumlah pesan moral yang dapat menjadi pembelajaran bagi para pembaca. Pelajaran pertama yaitu untuk memahami bahwa hidup kita adalah sebuah proses. Kita terkadang terlalu memaksakan diri langsung berhasil atau langsung bisa melakukan sesuatu. Namun kita melupakan proses yang harus kita tempuh untuk dapat melakukan atau mencapai hal tersebut. Kita terlalu memusatkan pikiran kepada tujuan dan hal ini bukan sebuah hal yang baik untuk dilakukan. Sebab fokus akan tujuan hanya akan membawamu kepada dua jawaban, yakni berhasil atau gagal. Jika Anda menemukan kegagalan, Anda akan merasa kecewa. Maka dari itu, sebaiknya kita memusatkan fokus kita kepada proses. Nah, dalam setiap hal diperlukan sebuah proses. Anda boleh menentukan tujuan, tetapi fokuskan kepada proses yang Anda tempuh. Sebagai contoh, Anda memiliki target untuk mendapatkan nilai A nih, maka Anda fokus kepada proses belajar untuk mendapatkan nilai tersebut. Fokus kepada perkembangan nilai Anda setiap harinya. Biarkan perkembangan itu menuntun Anda memperoleh tujuan Anda secara bertahap. Melalui kisah ini, kita juga dapat belajar untuk tidak membanding-bandingkan hidup kita dengan orang lain. Dirimu ya adalah dirimu, orang lain ya adalah orang lain. Tiap individu yang hidup di dunia ini adalah unik dan memiliki kehidupan yang berbeda-beda. Setiap orang juga memiliki waktu bersinarnya masing-masing. Jadi jangan bandingkan dirimu dengan diri orang lain ya. Kemudian melalui kisah Clara yang sangat ingin untuk dapat diterima di jurusan hubungan internasional Universitas Indonesia, tetapi keinginannya itu tidak tercapai. Kita dapat meneladani kedewasaannya. Sebab saat ketiga teman Clara dinyatakan diterima di jurusan yang ia inginkan, tetapi Clara tidak merasa iri. Dia malah merasa senang atas keberhasilan temannya. Kita dapat meneladani Clara yang bisa bahagia melihat kebahagiaan orang-orang yang ia sayang. Jangan melihat segala sesuatu sebagai kompetisi, sebab hidup bukan sebuah perlombaan. Percaya saja pada Sang Pencipta, mengetahui dan telah mengatur segala hal yang paling baik untuk kita. Perkembangan akan terjadi jika Anda memang telah siap untuk berkembang. Apa yang Anda lakukan untuk memulai sebuah perkembangan adalah hal yang sangat penting. Untuk memulai sesuatu yang besar memang tidak mudah, tetapi Anda tidak boleh menyerah sebelum berperang. Persiapan adalah hal yang sangat penting untuk dilakukan. Jadi sebaiknya Anda selalu mempersiapkan diri untuk menghadapi segala sesuatu. Itu adalah pesan moral yang dapat saya sampaikan melalui novel Mayot ini. Terima kasih sudah berkenan mendengarkan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk Anda dan kita semua.